Recording in saudara-saudari progress. kita di dalam Tuhan. Minimal 3 orang kalau boleh. Sambil kita kasih senyum yang terbaik. God is good. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Saya senang kita baca satu ayat dari firman Tuhan. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Sekali lagi ayat yang ke-31, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami sungguh bersyukur buat waktu yang indah Engkau beri bagi kami Tuhan. Hari ini hari yang telah Engkau jadikan bagi kami. Kami mau bersuka cita dan bersorak bagi Engkau. Sebab Engkau sudah memberikan semuanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau tidak menyayangkan anak-Mu sendiri Tuhan. Kau berikan kepada kami apakah lagi Tuhan yang kami perlukan di dunia ini Tuhan. Sebab saat kami memiliki Engkau, kami memiliki segalanya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah dan karunia yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Segalanya Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau berikan kami kuasa Tuhan untuk pergi dan menjadikan murid Tuhan. Engkau berikan kami kuasa Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh-musuh di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Dan kami mau memuji Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, memuji, memuliakan Engkau Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, come on. Mari sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Kita bersorak bagi Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, yes, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau diberi kuasa. Ku diberi
besar Engkau Yesus. Thank you Jesus. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami
sing, let's declare. I surrender, you are mine. Say now forever. I'm alive in your love. Say I am yours. Mari angkat tangan kita. Now forever. Oh yes you are. Your grace. Yes Lord. I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. We are yours, Lord. We are yours. Kami milik-Mu, Tuhan. Hati kami milik-Mu, Tuhan. Pikiran kami milik-Mu. Hidup kami milik-Mu. Ajar kami untuk mempercayai-Mu. Ajar kami untuk menghormati-Mu, Tuhan. Yes, Lord. We give you praise, Lord. Tangan kami terangkat kepada Engkau pagi hari ini. Karena kami sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kami, masa depan kami adalah milik Engkau, milik kepunyaan-Mu Tuhan. Yes Lord God. Yes Jesus. Who else will rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. Say who else? Who else will rocks cry out to worship? Yes. Whose glory taught the stars to shine? Yes. Perhaps creation longs to have the words to just worship Him. Say, but this joy. But this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more.
For He rose. Say now He reigns. Now He reigns. Oh, we will sing. Come on, lift up your voice and sing it out. Praise to the Lord, to the Lamb. Come on, sing it out. To the King of heaven. Say praise. For He rose. For He rose. Now He reigns. We will sing. Come on, one more time. Sing praise, praise, praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Reign, for He rose. Yes, now He reigns. We will sing forever with a thousand. Come on, sing it out. Say, Lord Jesus. Huh. This song is forever yours. A thousand hallelujah, and a thousand more. Oh yeah. Come on, sing praise. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise. Woo! He rose. Yes! Now He reigns, and we will sing. We will sing. Say praise. Praise the Lord. Yes, you are. The Lamb. Yes, to the King of heaven. Say praise. For He rose. Now He reigns. Forever. With a thousand hands, we magnify Your name. Say you alone. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Say, Lord Jesus. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs and a thousand more. A thousand hallelujahs and a thousand more. A thousand hallelujahs and a thousand more. Let's give all the glory for His name. Kau luar biasa. Kau penuh dengan kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, setiap pujian yang keluar dari mulut kami tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan begitu besar Engkau, begitu mulia. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak yang terbaik dari kami Tuhan. Jemaat Tuhan, Mazmur 96 ayat 4 dan 6 berkata demikian. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Engkau besar, Engkau layak untuk dipuji,
Engkau dahsyat, Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari tantangan kami, Engkau lebih dahsyat dari sakit penyakit yang kami derita, Engkau lebih besar dari penderitaan dan suffering yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Oleh karena itu kami meninggikan Engkau. Engkau layak ditinggikan, Engkau lebih tinggi, Engkau lebih besar, Engkau lebih dahsyat. Bahkan Engkau agung dan mulia, Engkau kuat, Engkau layak menerima penghormatan kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami meninggikan Engkau, Engkau Allah yang berperang bagi kami. Engkau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Engkau Allah yang menyelesaikan setiap masalah kami. Sebab Engkau Allah panji kemenangan kami. Engkau Jehovah Nisi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biar iman kami naik pagi hari ini Tuhan. Pengharapan kami naik pagi hari ini Tuhan. Oleh karena roh Engkau yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord Tuhan, kami berdoa bahkan pagi hari ini. Buat the next generation, buat setiap anak-anak kami Tuhan. Setiap anak laki-laki dan perempuan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang menggenapi setiap nubuatan Engkau bagi mereka Tuhan. Bahwa mereka akan dapat mimpi dan penglihatan. Oleh karena roh Engkau yang besar Tuhan. Yang tidak dapat dibatasi oleh tubuh mereka yang kecil Tuhan. Tapi kami percaya roh Engkau besar di dalam mereka Tuhan. Aku berdoa biar roh mereka bangkit pagi hari ini Tuhan. Tuhan berikan ada roh yang seperti seorang murid. Yang dengan telinga mendengarkan setiap pengajaran yang mereka terima Tuhan. Dan biar roh Engkau yang menuntun mereka. Agar mereka dapat menaati setiap firman Engkau Tuhan. Dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Oleh karena roh Engkau yang bekerja di dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat, sukacita, damai, sejahtera bagi anak ini Tuhan. Biar mereka menikmati setiap pengajaran yang mereka terima pagi hari ini Tuhan. Biar mereka menyenangi firman Engkau Tuhan. Biar firman Engkau menjadi kesukaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Bahkan diberkatilah orang-orang tua mereka Tuhan. Bahkan guru-guru yang mengajar pagi hari ini Tuhan. Biar ada hikmat sorgawi yang akan menolong setiap anak-anak itu bertumbuh. Bukan hanya hari Minggu Tuhan, tapi setiap hari dalam kehidupan mereka Tuhan. Biar orang-orang tua Tuhan dapat mendidik anak-anak mereka di jalan Engkau Tuhan. Biar hikmat Engkau, roh Engkau menjadi bagian bagi setiap orang tua murid dan bagi setiap guru-guru sekolah Minggu Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Oleh karena Engkau yang bergirang, yang bersuka cita di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin. Pulang bagi Tuhan. Praise the Lord. Happy learning kids, enjoy your time. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat hari kenikmatan. Selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Saya Bersemantiri, volunteer dan bagian dari tim pimpinan dari gereja ini. Atas nama gembala dan tim pimpinan kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya sukacita Tuhan menjadi bagian kita semua, amin. Kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, marilah kita menghormati Tuhan bersama, saudara, lewat persembahan dan persepuluhan kita. Sebelum kita memberi di rumah Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita semua di Esra 2 ayat 68 sampai 69. Demikian firman Tuhan. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Engkau, untuk setiap kebaikan Engkau, untuk setiap rahmat dan penyertaan Engkau, anugerah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Dan saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk memberi di rumah Engkau, untuk menabur di rumah Engkau. Kami tahu Tuhan, semua yang kami miliki Tuhan, datang daripada Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan, setiap jemaat Engkau memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang rela. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berjanji untuk memberkati kami. Tuhan, biar hati kami Tuhan, saat kami memberi dipenuhi dengan sukacita Engkau dan kerelaan yang berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berkati setiap pekerjaan kami. Buat tangan kami Tuhan, Engkau berkati. Pekerjaan kami Tuhan, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Studi kami, kuliah kami Tuhan, Engkau yang membuatnya berhasil Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang setia, biar Engkau terus menyertai kami Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi di rumah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap memberi, sama-sama katakan amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara Bapak Ibu Saudara sekalian memberi, mari kita sama-sama menyaksikan pengumuman bagi kita semua sepanjang minggu ini. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus nyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini ada beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini. Kami percaya pertemuan live group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan live group dapat menghubungi masing-masing pemimpin live group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan live group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Ada pengumuman tambahan untuk kita semua menjadi perhatian kita bahwa minggu lalu gereja telah melakukan Victory Weekend tanggal 15 dan 16 September. Wow. Dan yang luar biasanya saudara, ada 7 peserta yang merespon kebenaran firman Tuhan dan memberi diri mereka menerima sakramen baptisan kudus sebagai tanda dan ikrar setia mereka untuk menjadi murid Kristus. Sebagai satu keluarga rohani, mari kita bersama mendukung mereka untuk terus bertumbuh dan menjadi terang bagi generasi mereka. Amin. Wah, luar biasa, saya percaya bahwa bulan-bulan berikut akan ada Victory Weekend yang lain lagi. Semakin kita menjangkau orang, memuridkan, kita percaya bahkan semakin banyak orang
yang memberi diri mereka dibaptis dan menjadi murid Kristus yang radikal. Amin. Saudara siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut pembicara kita pagi hari ini, Pastor Rivo Kakunsi. Terima kasih Pak Berce. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Gembala, Pastor Leopold, dan bahkan seluruh tim kepemimpinan untuk kepercayaan dan dukungannya yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Amin. Apa kabar saudara pagi hari ini? Jawabannya adalah jawaban template, luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur sejauh ini kita telah melalui dari bulan lalu. Kalau saudara memperhatikan, yaitu kita melalui satu seri khotbah ini, What Shapes Us, apa yang membentuk kita. Dan sejauh ini kita telah belajar banyak mengenai doktrin Alkitabiah. Mulai dari bulan lalu kita telah belajar mengenai doktrin mengenai Allah, doktrin kemudian mengenai Yesus, mengenai Injil, mengenai gereja, mengenai kitab suci, doktrin mengenai sakramen, dan minggu lalu kita belajar mengenai doktrin tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini saya akan mengakhiri seri khotbah ini dan akan menutup dengan doktrin mengenai misi. Oke? Doktrin mengenai misi. Kalau saya boleh memberikan judul khotbah pagi ini, saya memberi judul Panggilan Bermisi. Ada subjudulnya di sana, yaitu jawaban Allah terhadap keraguan-raguan kita. Panggilan bermisi, yaitu jawaban Allah terhadap keraguan-raguan kita. Penting Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan, goal dari seluruh seri yang kita lalui selama hampir 2 bulan terakhir ini, What Shapes Us, bertujuan adalah bagaimana kita melihat doktrin Alkitabiah akan mengubah cara kita mempercayai Tuhan, cara kita mempercayai Allah, dan kemudian hati kita diubahkan sehingga pada akhirnya cara hidup kita berubah. Oke? Semua doktrin yang diajarkan di dalam seri sepanjang 2 bulan ini Bapak Ibu Saudara, dan bahkan masih lebih banyak beberapa doktrin Alkitabiah inti lainnya yang kita percayai sebagai satu gereja, saudara bisa melaluinya melalui buku Kita Percaya, We Believe. Semuanya bertujuan ada hidup yang diubahkan oleh kebenaran Alkitabiah. Hasil dari hidup yang diubahkan oleh kebenaran Alkitabiah, kita percaya apa yang benar, kita dibentuk oleh apa yang benar, kita dipercaya apa yang Alkitabiah, kita dibentuk oleh apa yang Alkitabiah. Hasilnya ada 2, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah hati yang diubahkan. Oke? Hati kita berubah, manifestasinya adalah worship. Katakan worship. Pemahaman yang lebih besar mengenai firman Allah yang Alkitabiah tidak bisa tidak kemudian menghasilkan kerinduan yang lebih besar untuk semakin menyembah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Lalu kemudian hasil yang kedua, mission. Worship and mission. Semakin kita mengenal kebenaran Alkitabiah, maka semakin kita merindukan untuk menyembah Dia. Amin. Di sisi yang lain, hasilnya adalah semakin kita mengenal kebenaran Alkitabiah, memahaminya, menghidupinya, maka tidak bisa tidak kita didorong untuk semakin memberitakan akan Dia. Amin. Worship and mission. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa melalui sepanjang seri ini dan bahkan di akhir dari apa yang kita pelajari hari ini, saudara, hidup kita ditransformasi. Katakan transformasi. Untuk 2 hal. To worship Him more and to proclaim Him more. Amen. Untuk semakin merindukan Dia, semakin memuliakan Dia, semakin menyembah Dia. Dan di saat yang bersamaan, kita semakin memberitakan akan Dia. Amin. Mari kita melanjutkan dengan teks kita pagi hari ini. Ayat yang begitu familiar ketika saudara bergabung, berada di keluarga rohani ini, betul? Kita bahkan dulu di MTC kita punya ayatnya di depan. Karena itu, dan mari kita baca bersama-sama. Buka Alkitab saudara dalam Matius 28 ayat 16 hingga yang ke-20. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kalau saudara membawa Alkitab fisik,
Cara gampangnya adalah saudara buka Markus, dan kemudian mundur ke sebelahnya, langsung Matius 28 bagian terakhir. Oke? Mari kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 16 sampai 20. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Terpujilah Kristus karena firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk waktu yang baik, kami berkumpul, memuliakan Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Dan saat ini ketika kami membaca firman-Mu, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, berilah kami hati seorang murid, berilah kami telinga seorang murid untuk mendengar sungguh-sungguh daripada-Mu. Celikanlah dan bukalah telinga rohani kami, supaya bukan suara hamba-Mu yang terbatas ini, bukan hanya pemikiran hamba-Mu yang terbatas ini, tetapi Engkau sendiri yang menyatakan pribadi-Mu melalui kebenaran yang kami pelajari hari ini. Ubahkanlah kami oleh kebenaran Alkitabiah pagi hari ini, supaya hidup kami semakin mentaati Engkau, semakin memuliakan Engkau, dan di saat yang bersamaan kami semakin memberitakan akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, panggilan bermisi, setiap kali kita mendengar kata misi, seringkali ini menjadi salah satu prinsip dalam kekristenan yang sering dihindari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dihindari karena ada banyak anggapan yang masih keliru. Ada banyak pengertian yang keliru, ada banyak pengertian yang tidak sepenuhnya benar mengenai misi. Beberapa di antaranya adalah mungkin saudara dan saya pernah berpikir bahwa saya tidak dipanggil untuk misi. Atau saudara berpikir juga saya tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan pekerjaan misi bagi Tuhan. Betul saudara? Dan ini seringkali menjadi alasan kita, menjadi excuse kita untuk kita menghindari atau bahkan sebenarnya kita menolak panggilan Allah untuk melakukan misi. Saudara tahu inti dari semua alasan-alasan tadi hanya satu, bahwa pikiran kita mengatakan mission is not for me. Betul? Berapa dari saudara pernah beranggapan seperti itu? Tetapi sebenarnya masalahnya lebih dari sekedar mission is not for me. Melainkan saudara, masalahnya adalah kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang tidak bermisi. We live as Christians without the mission of Christ. Dan ini masalah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup hari ini hanya sebagai orang Kristen tanpa misi Kristus, maka kita menjalani kehidupan yang semu. Kebanyakan orang hari ini Bapak Ibu Saudara pasti lebih sibuk dibanding 2-3 tahun lalu. Betul? Saudara, setiap kita punya alasan, kenapa kita tidak bisa datang, kenapa kita tidak bisa berdoa bersama-sama, kenapa kita tidak mengikuti kelompok pemberitaan, atau kenapa kita bisa tidak terlibat dalam segala sesuatu yang dilakukan untuk pekerjaan misi. Alasannya pasti sama dari kemarin-kemarin, dari 2-3 tahun lalu, alasannya selalu sama, mohon maaf saya ada sesuatu. Kita lebih sibuk bahkan hari ini. Baik untuk saudara bekerja dan sibuk, tapi dengar, sibuk tidak berarti sukacita. Betul? Ada yang sibuk, kemudian kinerja dan prestasinya luar biasa. Tapi kebanyakan itu karena rasa insecure. Betul saudara ingin lebih, saudara ingin bersaing lebih dengan sebelah kiri kanan saudara, atau siapa yang saudara lihat di media, dan saudara bekerja lebih keras. Tapi itu semua karena insecurity Bapak Ibu Saudara. Kesibukan, kerja keras menjadi strategi kita untuk menutupi rasa tidak aman. Betul? Namun sebenarnya kalau kita melakukan demikian,
kita sama seperti junkie. Ini istilah 90-an. Yang 2000-an mungkin saudara bingung, apa itu junkie? Seperti pecandu narkoba, saudara. Yang membutuhkan kesuksesan demi kesuksesan, terus-menerus untuk menutup lubang di hatinya, yang semakin hari ketika ditutup bukan semakin menutup, tapi justru semakin bocor. Betul? Salah seorang filsuf, Henry Thoreau, saya bacakan bagi saudara, saudara simak ya. Dia pernah bilang begini, kenikmatan dan kepuasan sementara di dunia adalah bagai selimut hangat di hari yang sangat dingin. Setiap kali Anda keluar dari selimut itu, Anda akan menggigil kedinginan lagi dan lagi. Tapi, bila Anda tidak pernah keluar dari selimut tersebut, Anda akan bosan setengah mati. Coba renungkan. Betul, saudara? Tapi ini yang saya mau garis bawahi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha sibuk dengan kerajaan kita, karena di saat yang bersamaan kita berusaha untuk mendapatkan makna. Oh, hidup saya berarti karena saya sudah melakukan ini. Betul? Tapi untuk memiliki meaning dalam hidup, kesibukan kita, motion kita harusnya dipimpin oleh misi. Betul? Untuk mendapatkan meaning, kesibukan kita, untuk mendapatkan makna dalam hidup, meaning of life, dan kesibukan kita, our motion of life, harus dipimpin oleh misi, the mission. Betul? Katakan misi. Alkitab menunjukkan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ketika misi diberikan kepada manusia, misi itu tidak pernah sama dengan atau lebih kecil dari pribadi manusia tersebut. Misi dari Allah selalu lebih besar dari diri kita hari ini. Betul? Kalau saudara merasa tertantang dan saudara merasa bahwa, oh Tuhan, betapa sulitnya misi itu, maka itu sesuatu dari Tuhan. Seorang penulis memberikan sebuah formula yang sangat luar biasa. Bahwa sadar atau tidak sadar saudara, setiap orang Kristen karena relasinya dengan Kristus memiliki sebuah misi. Rumusan sederhananya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Motion without mission meaningless. Tetapi motion dengan mission it's meaningful. Kesibukan tanpa misi Kristus, hidup yang tanpa makna, hidup yang sia-sia. Tuh? Tapi ketika kita sibuk, kita bekerja, kita melakukan tanggung jawab kita, tapi di saat yang bersamaan kita berorientasi kepada misi Kristus, maka kita mendapatkan kehidupan yang penuh makna. Betul saudara? Itulah sebabnya kalau saya bisa mengusulkan Bapak Ibu Saudara, apa misi kita? Misi kita adalah kita terlibat di dalam misi Allah. Betul? Bukan Allah yang terlibat dalam kehidupan kita. Kalau saya bisa memperbaiki, maka kita belajar berdoa dari sekarang, bukan untuk melibatkan Tuhan. Betul? Betul saudara? Tetapi kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Nah, tujuan khotbah saya pagi ini saudara, untuk kita melihat bagaimana Allah memberikan kita misi dari dirinya supaya sebagai pengikut Kristus kita berjalan dalam makna hidup yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, tidak seperti hamster di dalam treadmill hamster. Tuh, berputar-putar di situ terus. 3 kebenaran untuk melihat seperti apa misi yang Kristus berikan bagi kita dan mengapa kita tidak perlu lagi menghindarinya. Mengapa kita tidak perlu lagi ragu-ragu dengan misi yang Kristus berikan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, otoritas mutlak dari Yesus Kristus. Christ's absolute authority. Kalau saudara memperhatikan dari ayat 16 yang kita baca tadi, dikatakan bahwa apa? Kondisi murid-murid, mereka tidak semua percaya, sebagian menyembah Yesus, tetapi juga di saat yang bersamaan, ada sebagian yang tidak menyembah Yesus. Mereka datang bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi tidak semua mereka yakin sepenuhnya
siapa Yesus ini? Beberapa dari mereka percaya karena mereka telah melihat Yesus yang bangkit. Ada ketakutan dan ada keraguan-raguan. Katakan ragu-ragu. Ada keraguan-raguan bahwa benarkah Yesus telah bangkit atau apakah ini hantu? Betul? Dan di dalam salah satu penampakannya Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu. Buktinya apa saudara? Dia makan. Tidak ada hantu yang makan. Betul? Tidak ada hantu yang makan. Tuhan bangkit dari kematian dan hidup, dia makan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Ayat 17 mengatakan, ketika mereka melihat dia di bukit itu, ketika Yesus memberikan amanat agung ini, dikatakan apa? Mereka menyembah dia. Tetapi beberapa orang apa? Ragu-ragu. Nah justru di dalam keraguan-raguan ini Bapak Ibu Saudara, jawaban Yesus adalah apa? Dia mendekati mereka. Katakan mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan kemudian berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sedang mengingatkan mereka akan sesuatu yang pernah dia beritakan sebelumnya, bahkan jauh sebelum dia disalibkan. Dia pernah berkata, kalau saudara nanti periksa Matius 11 ayat 27, bahwa otoritas mutlak telah disediakan Bapa kepadanya. Dan Bapa telah menentukan orang-orang yang dipilihnya untuk diselamatkan, untuk diberikan kepada Yesus. Dan Yesus mengulangi itu dengan klaim yang hanya bisa dibuat oleh Yesus. Klaimnya adalah, kepadaku telah diberikan semua otoritas mutlak dari Bapa. Salah seorang penulis teolog menuliskan begini Bapak Ibu Saudara. Dalam hubungannya dengan ayat ini, dia mengatakan bahwa saat Yesus berinkarnasi, kalau saudara masih ingat, bulan lalu kita belajar mengenai inkarnasi, betul? Saat Yesus berinkarnasi, mengambil rupa menjadi seorang manusia, dia memilih untuk menjalankan otoritas ilahinya tidak dalam kondisi penuh seperti sebelumnya. Bisakah dia menjalankan otoritas ilahinya secara sepenuhnya, secara sempurna? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Tetapi dia memilih untuk tidak menjalankan secara sepenuhnya. Lanjut dia memberikan komentar, dia katakan ketika Yesus berada di dunia, ia menjalani apa? Kerendahan dan kehinaan saat tunduk di bawah otoritas manusia biasa. Betul? Itu buktinya bahwa Yesus tidak menjalankan otoritas ilahinya secara penuh. Dia menjadi manusia, dia menjadi bayi yang tunduk di bawah otoritas manusia biasa, orang tuanya. Betul? Bahkan ketika dia bertumbuh, dia melayani, dia ada di bawah otoritas siapa? Pemerintahan dunia. Pada akhirnya di ujung hidupnya dia dilecehkan dan dipermalukan oleh siapa? Pemerintah dunia. Dia tidak menjalankan itu. Tetapi dengan gemilang, katakan gemilang saudara, Yesus setelah dia menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa, dia ditinggikan dan dia membuat klaim yang hanya bisa dibuat oleh dirinya sendiri. Dia katakan semua otoritas itu sekarang akan aku lakukan secara penuh. Itu maksud dari ayat tadi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan cakupan jangkauan dari otoritas Yesus adalah apa? Segala, katakan segala. Segala kuasa di surga dan bumi. Berarti apa saudara? Unlimited. Dia tidak bisa dibatasi oleh yurisdiksi hukum ataupun batas-batas geografis. Karena apa saudara dibilang? Di surga dan di bumi. Yesus memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu yang bersifat materi maupun rohani. Betul saudara? Maka mata kita melihat kepada apa? Motion kita. Motion kita, kesibukan kita. Materi yang kita buat tiap hari untuk mencari apa? Perkara-perkara materi. Kita mengerti sekarang bahwa apa saudara? Yesus memiliki otoritas atas itu semua. Amin. Otoritasnya menembus setiap alam dan bidang. Metaverse sekalipun. Otoritasnya menembus setiap alam dan bidang. Dan dengar baik saudara. Yesus membangun misinya di atas dasar bahwa dia telah berotoritas penuh. Misi didasarkan pada otoritas penuh Yesus Kristus
yang telah bangkit dan menang. Yang kita nyanyikan tadi. Betul? Yang telah bangkit dan menang. Tidak pernah misi didasarkan pada, Bapak Ibu Saudara perhatikan, misi tidak pernah didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kepintaran, kecakapan, kecukupan dana, kelayakan fasilitas, atau bahkan kelayakan infrastruktur. Tapi misi dibangun, didirikan di atas dasar apa saudara? Otoritas Yesus Kristus. Saat kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, misi tidak perlu kita hindari Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena misi tidak bisa dihindari. Otoritas Yesus Kristus. Yang kedua, amanat agung. The Great Commission. Ayat 19 dan 20a mengatakan apa? Karena itu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, dari otoritas mutlak, absolut yang Yesus miliki, otoritas agung yang dia miliki, dia kemudian mengutus. Katakan mengutus. Saudara dan saya diutus. Setiap kali, dengar baik, setiap kali kita mengaku Yesus adalah Tuhan, detik itu juga harusnya kita mengaku bahwa kita diutus sebagai utusan-utusan Kristus. Misi yang Yesus berikan jelas dan spesifik Bapak Ibu Saudara. Clear dan very, very spesifik. Misinya adalah apa? Pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Make more disciples of Christ. Semua kita punya misi, semua kita punya ambisi, semua kita punya aspirasi, semua kita punya keinginan apa yang ingin kita capai. Tetapi dengar baik, amanat agung di atas semua misi kita, di atas semua impian, di atas semua keinginan kita. Untuk apa? Pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dibilang apa? Segala bangsa. Every nation is more than just a name. Every nation lebih dari sekedar nama dari gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Every nation adalah hati Kristus, supaya setiap kita diutus untuk memenangkan segala bangsa. Orang-orang banyak dari segala etnis dan kelompok masyarakat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menolak apa yang Yesus bilang, karena di bagian lain, saudara, Yesus menjelaskan lebih detail apa itu menjadikan murid semua bangsa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, konteks asli dari teks ini, nama-nama tempat dan wilayah yang disebutkan, konteks aslinya tidak disampaikan sebagai kiasan. Untuk saudara terjemahkan sebagai keluarga saudara, sekolah saudara, lingkungan pekerjaan saudara. Tapi bagi murid-murid Yesus hari itu, nama-nama tempat ini literally, harfiah adalah tempat. Diberikan mutlak, aku mengutus engkau ke segala bangsa. Berarti apa? Mereka memiliki tujuan untuk dicapai sebagai murid Kristus. Untuk tidak lagi berdiam di tempat yang sama. Artinya saudara, bagi kita hari ini, sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sampai ke bangsa-bangsa. Katakan sebelah kiri kanan saudara. Kita harus sampai ke bangsa-bangsa. Amen. Tapi dengar baik, bukan sekedar untuk traveling. Tapi karena ada misi untuk menjadikan segala bangsa murid. Apakah kita pergi ke bangsa-bangsa atau bangsa-bangsa itu datang kepada kita? Bahkan dalam lingkungan kita di sini pun kita memiliki komunitas internasional. Betul? Tetapi kita harus memenuhi amanat agung ini, bahwa kita dipanggil untuk pergi dan menjadikan murid dari segala bangsa. Amin.
di segala bangsa. Bagi kita hari ini, konteks kita hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara bagian dari every nation, betul? Ini pertanyaan yang perlu saudara pikir. What is the next campus? What is the next city? What is the next nation? Secara nasional, kita memiliki ini Bapak Ibu Saudara. Saya pernah menaruh angka-angka ini 4 bulan yang lalu. Kita memiliki apa yang disebut inisiatif misi 2530. Ada 15 gereja Every Nation di seluruh Indonesia. 3 sedang melakukan perintisan aktif, termasuk Minahasa Utara. Dan oleh anugerah Tuhan, oleh Every Nation Campus Indonesia, kita sedang melayani 71 kampus. Dan ada 12 orang misionaris kampus sepenuh waktu yang sedang melayani. Saudara, pekerjaan ini masih begitu besar. 280 juta penduduk Indonesia, 2 juta diantaranya mahasiswa di seluruh Indonesia, dan kita punya 4.500 perguruan tinggi di Indonesia. Where is the next campus? Where is the next city? Where is the next nation? Kenapa? Saudara, sebagai Every Nation Global, mungkin sebagian dari saudara baru tahu ini. PBB menetapkan ada 195 bangsa yang terdata di PBB seluruh dunia. Dan Every Nation baru ada di 82 bangsa. 82 negara. Masih ada 113 yang perlu dijangkau. Bukan sekedar kita mau menancapkan bendera Every Nation di sana. Bukan. No. Tetapi di 113 negara itu masih ada orang yang membutuhkan Injil. 82% itu detailnya adalah 523 gereja IN di seluruh dunia, 114 perintisan gereja aktif di seluruh dunia hari ini, termasuk Minahasa Utara. Oke? Dan 1.109 kampus sedang dilayani oleh IN Kampus Global. Makanya Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu kita pikirkan hari ini? Where is the next campus? Where is the next city? Where is the next nation? Karena Yesus bilang juga, perhatikan saudara, apa dia bilang? Jadikan segala bangsa muridku. Berarti kita dipanggil supaya setiap kita pergi ke setiap kampus, setiap kota, dan bangsa. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, we are never too small to go to the nations. Sekali lagi saya katakan, we are never too small to go to the nations. Kita tidak pernah terlalu kecil. Kita tidak pernah terlalu kecil secara ukuran untuk bisa pergi ke bangsa-bangsa. Yesus mengatakan juga apa saudara? Jadikanlah segala bangsa muridku. Garis bawahi di sana dibilang, jadikanlah apa? Muridku. Murid siapa? Yesus Kristus. Kita melakukan amanat agung bukan untuk menambah keanggotaan jemaat Every Nation. Tapi dengan jelas kita melakukan ini karena kita mau menjadikan setiap bangsa murid Kristus. Menjadikan murid bagi Yesus melibatkan 2 hal Bapak Ibu Saudara, baptisan dan ketaatan. Amin. Kita diutus untuk membaptis setiap orang di dalam siapa? Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita diutus untuk memberitakan Injil kabar baik dan memastikan pada akhirnya setiap orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini saudara sebentar siang akan ada berapa tadi? 7 orang yang akan dibaptis. Mari kita mengucap syukur untuknya. Yes. Luar biasa, men. Ucapan selamat terlebih dahulu dari saya pada setiap saudara yang dibaptis hari ini. Tapi dengar baik, pertanyaan berikutnya adalah, siapa murid-murid Kristus berikutnya yang akan dibaptis? Betul? Siapa yang akan kita jadikan murid Kristus? Siapa orang-orang berikutnya yang akan kita muridkan? Siapa orang-orang berikutnya yang akan kita injili?
Dan siapa yang akan kita bimbing setiap hari untuk mentaati Kristus. Amin. Ingat saudara, Yesus tidak memberikan kita misi yang terlalu kompleks. Baik untuk terlibat dalam berbagai kegiatan misi, ada berbagai macam lembaga, baik itu para church atau bahkan gereja-gereja lain juga mereka melakukan pekerjaan misi dan menyediakan berbagai pelayanan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ada banyak organisasi yang melakukan pelayanan kesehatan, misi pelayanan kesehatan, misi konseling, misi kesehatan mental, misi bagi mereka yang kelaparan, misi untuk melayani masalah perdagangan manusia, misi bagi mereka yang terlantar dan yatim piatu, kita termasuk melakukan dalamnya, betul. Misi layanan percetakan berbagai materi, buku, Alkitab, materi-materi kekristenan. Semua itu baik Bapak Ibu Saudara, tetapi do not miss the target. Amanat agungnya adalah untuk apa? Menjadikan murid. Menjadikan murid berjalan bersama orang lain. Untuk apa saudara? Mengikuti Yesus, menjala manusia, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Apa misi kita saudara? Menolong orang lain untuk mengikuti Yesus, menjala manusia, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara, penyertaan senantiasa. Otoritas mutlak Kristus, amanat agungnya, dan ini yang dia sampaikan kepada kita untuk kita melihat, inilah misi itu. Ada jaminan penyertaan senantiasa. Ayat 20b, Yesus menyampaikan menjadi kata-kata terakhir di dalam kitab Matius. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, bagi murid-murid saat itu, mereka tahu bahwa mereka tidak akan melihat Yesus lagi secara fisik, secara jasmani. Dia akan segera naik ke sorga dalam tubuh jasmani yang telah dimuliakan. Dia tidak akan ada bersama mereka secara jasmani. Tetapi mereka tahu Yesus akan menyertai mereka bersama-sama. Sertai bukan sekedar sertai. Penyertaan Tuhan ini adalah janjinya ketika murid-murid Kristus melakukan, menjalankan amanat agung. Di sana dikatakan senantiasa, Bapak Ibu Saudara. Senantiasa. Secara harfiah, teks Yunaninya berkata, sepanjang hari, setiap hari. Katakan, sepanjang hari, setiap hari. Artinya bagi kita hari ini apa? 24/7. Betul? 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan apa? Sampai kepada akhir zaman. Artinya apa saudara? 24/7, 24/7, forever. Bahkan ketika nanti kelak, tahun-tahun hidup kita habis perhitungannya. Sudah tahu kapan tahun-tahun hidup kita habis perhitungannya? Yang pertama ya ketika kita meninggal, wafat. Betul? Yang kedua adalah ketika nanti akhir dari masa segala sesuatu. Yesus katakan hari ini dan selalu terus, bahkan sampai akhir nanti, bahkan sesudah akhir. Apa sesudah akhir? Apa saudara? Kekekalan. Betul? Di dalam keterbatasan kita yang sementara ini, ada kekekalan. Dalam waktu kita yang terbatas, sampai kekekalan nanti, Yesus katakan, aku menyertai kamu ketika kamu melakukan amanat agung. Dengar baik, setiap menit, setiap hari, sampai kepada akhir dari segala masa, sampai kepada kehidupan kekal nanti. Yesus menyertai kita. Alistair Beck, seorang pendeta, dia pernah menulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia pernah menyampaikan seperti ini dalam khotbahnya. Dia menulis, dia bilang, ketika kita memberitakan Injil, faktor X-nya, the X factor. Faktor yang menentukan itu bukanlah kompetensi dari sang pemberita Injil. Bukan juga karena suasana yang mendukung, suasana yang baik. Tetapi faktor X-nya adalah karena kehadiran Kristus melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa misi diteguhkan oleh penyertaan Kristus melalui kehadiran dan karya Roh Kudus. Saudara dengar baik.
Misi tidak dapat kita tolak. Misi tidak dapat kita hindari. Karena misi bukan tentang kita, melainkan tentang Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara perhatikan. Misi Allah didasarkan pada otoritas mutlak Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Itu dasarnya, saudara. Misi didasarkan pada otoritas mutlak Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang. Dan misi Allah dinyatakan dengan menjadikan segala bangsa apa? Murid Kristus. Dan tadi kita perhatikan firman Tuhan katakan misi Allah diteguhkan melalui apa? Jaminan penyertaan Yesus yang selalu bersama kita. Rohnya yang kudus menyertai dan bekerja dalam kita. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kesimpulan khotbah kita pagi hari ini cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil engkau hari ini untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Amen? Saya tahu dari saudara mungkin saudara seperti murid-murid tadi. Saudara mengatakan di dalam hati saudara, oh itu bukan buat saya. Itu bagi mereka yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu bagi mereka yang level rohaninya sakti. Tapi dengar baik, di hadapan Tuhan tidak ada level-level rohani, saudara. Di hadapan Tuhan kita semua sama sebagai orang-orang yang diutus oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan memanggil saudara dan saya. Dengar baik. Apapun keadaan saudara, saudara mau ragu-ragu kek, saudara tidak percaya Tuhan, oleh anugerahnya di dalam Kristus, dia memanggil engkau untuk pergi dan menjadikan segala bangsa murid. Caranya bagaimana sekarang? 3D. Ikuti saya. Katakan doa, dana, daya. Doa, dana, dan daya. 3 hal yang bisa saudara lakukan untuk saudara pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Dengar baik. Doa, saudara bisa mulai berdoa hari ini untuk 1 jiwa diselamatkan. Apakah itu di lingkungan saudara, teman saudara, keluarga saudara, orang yang saudara kenal, atau saudara juga bisa berdoa bersama-sama secara korporat kita sebagai gereja. Kita berdoa untuk wilayah tertentu. Kita sedang merintis gereja, kita berdoa untuk wilayah itu. Kita berdiri bersama-sama sebagai Every Nation Indonesia, kita berdiri untuk inisiatif misi yang sedang dilakukan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebagai bagian dari Every Nation kita berdiri untuk berdoa bagi berapa tadi? 113. Berapa? 114. Negara-negara di mana kita perlu untuk pergi dan memberitakan Injil. Bukan sekedar menancapkan bendera Every Nation. Doa, dana. Saya tidak bicara muluk-muluk. Salah satu tanda kita menghormati Tuhan, kita memberi dengan sukacita. Amin. Dan saudara bisa berpartisipasi memberi khusus untuk misi. Di luar dari mungkin apa yang saudara tetapkan. Persepuluhan saudara, persembahan khusus saudara. Tapi saudara bisa juga menyisihkan untuk melihat bagaimana taburan saudara menjadi berkat bagi pekerjaan misi. Bapak Ibu Saudara, tadi ada 12 misionaris sepenuh waktu. Masih ada pekerjaan misi yang akan kita lakukan secara nasional. Dan bahkan dari Departemen Misi memberikan satu terobosan, M10 namanya, nanti akan ada penyampaian berikutnya. Setiap bulan, setiap saudara bisa berkomitmen minimal 10.000 untuk saudara berikan tiap bulan bagi pekerjaan misi yang sedang dilakukan Every Nation Indonesia. Tidak terlalu sulit bagi saudara, betul? Bagi pelajar, saudara bisa tabung 1-2 minggu, 1.000 tiap hari, saudara dapat 10.000. Saya mau menabur bagi pekerjaan misi. Tidak ada yang terlalu sulit. Doa, dana. Terakhir saudara apa? Daya, energi, waktumu, usahamu, inisiatifmu. Saudara mungkin tidak pergi secara langsung ke bangsa-bangsa, saudara mungkin tidak pergi secara langsung ke kota-kota, saudara tidak pergi secara langsung ke kampus-kampus. Tapi saudara, dengar baik saudara, Matius 28 ayat 19, konteksnya dikatakan pergi, bahasa aslinya sebenarnya bermakna as you go. Jadi kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, there is your mission field. Saudara bisa mulai melakukan hari ini. Di mana saudara berada? Saudara bekerja, teman sebelah meja saudara, berdiri buat dia, berdoa buat dia.
Berdoa, Tuhan aku rindu memberitakan Injil dan mau menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Bukan supaya sekedar dia datang di dalam kebaktian Every Nation dan jadi orang Every Nation. Bukan. Misi kita adalah setiap orang menjadi murid Kristus. Amin saudara. Hari ini kita dipanggil untuk pergi dan menjadikan setiap bangsa murid Kristus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Kami mengucap syukur untuk Injil yang menyelamatkan kami. Untuk kabar baik yang telah kami dengar, yang telah kami terima selalu. Bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau datang bagi kami, Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau juga bersyukur dan menerima misi yang Kristus berikan bagi kami. Bahwa ini bukan tentang kami, bukan tentang diri kami, tetapi tentang Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dengar baik gereja Tuhan, mari kita ambil 1 menit. Saya mau menantang saudara 1 menit. Ambil 1 menit ini, saudara berdoa secara pribadi untuk 1 jiwa yang akan saudara injili, yang akan saudara beritakan kabar baik, yang akan saudara muridkan at least sebelum Natal. It's bare months, I can't wait for Christmas. Tapi mari, biar ini menjadi satu excitement juga. Tuhan, aku ingin berdoa, aku ingin memberitakan Injil, at least bagi 1 jiwa. Silakan, 1 menit terakhir ini. Silakan saudara berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk misi yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami bersandar kepada otoritas mutlak dari Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan kematian. Terima kasih karena kami diberikan status sebagai utusan-utusan Kristus bagi amanat agung. Dan terima kasih untuk jaminan penyertaan-Mu bahwa Engkau menyertai kami ketika kami melakukan amanat agung ini ya Tuhan. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu pagi hari ini. Engkau yang menyertai kami dan bahkan Engkau membukakan bagi kami pintu-pintu dan kesempatan yang baru sepanjang minggu ini. Hari ini bahkan setelah kami keluar dari tempat ini, Engkau membuka bagi kami pintu-pintu dan kesempatan untuk memberitakan Injil bagi kami Tuhan. Berikan kami jiwa-jiwa. Bawa kami kepada tetangga kami, kepada keluarga kami, kepada kampus di mana kami berada, kepada kota di mana Engkau mau untuk kami tuju, dan bahkan kepada bangsa-bangsa di mana Engkau mau untuk kami pergi. Dan demikianlah firman Tuhan. Dengar baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya Bapa, inilah kami. Kami mau menjawab panggilan misi ini. Kami mau hidup sebagai orang-orang Kristen yang bermisi, yang menemukan makna hidup sesungguhnya di dalam misi untuk memberitakan Injil, karena kami menerima gambar yang telah Kau tetapkan bagi kami. Kami ini milik-Mu, kami ini diciptakan untuk memuliakan Engkau. Kami diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kami, bagi kemuliaan-Mu sekarang hingga selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin dan amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kau membuatku sesuai
Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah, tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk misi yang Kau berikan kepada kami. Ini suatu hal yang sangat bernilai, suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kami, di dalam kekristenan kami Tuhan. Bahwa
Kami berdoa Tuhan bahwa jemaat Every Nation sungguh-sungguh menangkap hati ini Tuhan. Hati misi Tuhan. Tuhan biar belas kasihan Tuhan yang menggerakkan kami. Kami berdoa Engkau jamah hati setiap jemaat Every Nation Nado untuk menangkap hati misi ini Tuhan. Tuhan kami berdoa setiap ketakutan, setiap keraguan-raguan, setiap ketidakpercayaan diri, setiap kekhawatiran, setiap ketakutan untuk ditolak, Tuhan kami berdoa angkat itu Tuhan. Angkat, Kau singkirkan setiap roh-roh ini dalam hati kami Tuhan untuk kami ketika kami memberitakan Injil. Engkau angkat setiap ketidakmampuan kami, setiap keterbatasan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kami roh yang gagah perkasa. Roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan aku berdoa, aku melepaskan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang di dalam jemaat ini, dalam ruangan ini. Untuk kami menangkap hati misi. Untuk kami menangkap hati misi. Kami berani berkata-kata tentang kasih Kristus. Kami berani berkata-kata tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kami berdoa, berkati jemaat Every Nation Nado untuk melangkah dengan berani, untuk berani memberitakan kabar baik bagi orang-orang yang sudah kami doakan tadi Tuhan. Kami berdoa, berkati setiap nama yang kami doakan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan ada waktu untuk kami memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada setiap mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai kami Tuhan. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang menolong kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, selama 8 minggu kami telah diajar dan dibentuk. Aku berdoa Tuhan, setiap firman yang telah disampaikan selama 8 minggu memberi kami pegangan sehingga kepastian itu menjadi milik kami Tuhan. Tidak ada satupun keraguan dalam hati dan pikiran kami tentang Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, kebenaran-Mu tinggal tetap dalam hati dan pikiran. Dan kebenaran itu akan membentuk kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh, pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan Tuhan. Sebab kami mempunyai pengertian yang kokoh tentang Engkau Tuhan. Bahwa Injil ada keselamatan, dan keselamatan itu akan diceritakan bagi orang-orang membutuhkan keselamatan Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Seperti apa yang Engkau inginkan. Dan tujuan Engkau yang Engkau percayakan atas hidup yang kami jalani ini Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Dengar, jangan takut, sebab aku menyertai Engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa engkau kemenangan. Percayalah akan firman itu. Itu akan menjadi bagian di dalam tujuan engkau. Sehingga engkau tidak akan bimbang. Engkau mempunyai pegangan yang pasti bahwa Tuhan Allah menyertai engkau. Tangan kanan yang memegang engkau, dan yang tangan kanan itu akan membuat engkau akan berhasil. Dan terimalah itu, kekuatan iman yang kuat diberikan kepada engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa meminta kepada engkau, lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami
dari hal-hal yang akan membuat iman kami goyah Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan hidup di dalam hidup kami Tuhan. Dan kebenaran itu akan selalu berbicara di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulanglah Allah Immanuel menyertai engkau di dalam nama Yesus. Amin.